teman belajar dan bertumbuh. Nah, jika seandainya teman-teman ini sudah memiliki instrumen investasi, lalu apa yang dilakukan? Teman-teman juga harus mempersiapkan yang namanya asuransi. Jangan pernah sekali-sekali itu mereject nomor agen asuransi ya, kalau misalkan seandainya belum punya asuransi gitu. Karena asuransi itu ibaratkan kita membayar security ya untuk hidup kita gitu ya. Jadi agar teman-teman ini tidak menjual aset untuk membiayai ketika kita sakit. Nah, ini konsepnya kan memang sebenarnya baik ya untuk kita ya, tapi yang terjadi di Indonesia adalah ya saya fair aja, jadi teman-teman agen asuransi ini tidak memiliki lisensi, lalu hanya menjual, hanya mementingkan keuntungan dari penjualan produknya. Nah, tipsnya buat teman-teman ya, jadi carilah agen asuransi yang memiliki 1 AAJI. Jadi mungkin teman-teman bisa tanyakan, mungkin ada temannya menawarkan, "Ayo Kak ikut asuransi A," gitu. Nah, boleh tanyakan, eee, "Maaf dulu sebelumnya, apakah Kakak ini sudah, tergabung dalam AAJI atau belum? Sudah ujian AAJI atau belum?" Karena memang sebagai agen asuransi pun harus memiliki yang namanya, sertifikat AAJI gitu. Lalu yang kedua, teman-teman, kami sarankan adalah untuk memilih, produk asuransi yang memang tidak ada embel-embel investasinya, gitu ya. Jadi, carilah yang memang, proteksi, misalkan asuransi kesehatan saja atau asuransi jiwa saja, ya. Ya, jadi tidak ada, di situ pisahkan antara membeli asuransi ini untuk proteksi. Jangan membeli asuransi sekaligus di situ, ada instrumen investasinya. Karena sometimes, teman-teman di luaran sana itu tidak membaca polisnya, tidak membaca bagaimana sih skemanya gitu ya. Karena, mungkin kita tidak bedah, secara detail di sini, tapi kalau misalkan teman-teman ini salah satu contoh, jika seandainya asuransinya tersebut memiliki ada yang, dicampur dengan, investasi gitu ya. Jadi tidak dijelaskan oleh agen. Tahun pertama itu sebenarnya dana kita tidak bertumbuh karena hampir 99% itu masuk ke perusahaan. Terus tahun kedua polis kita itu, eee, yang dipotong adalah 70%, tahun ketiga 50%, tahun keempat 25%, tahun kelima baru 100% dana kita diberikan, asuransi plus, investasi. Nah, itu kadang-kadang menjadi perihal yang, apa ya, banyak yang tidak paham banyak yang tidak memperhatikan. Nah, jadi saran kami adalah, di FinE menyarankan kalau memilih instrumen investasi yang, eee, jiwa ya jiwa saja, kesehatan ya kesehatan saja, gitu ya. Karena konsepnya asuransi itu adalah teman-teman membayar uang kecil untuk mendapatkan uang yang besar. Artinya apa? Kita misalkan membayar premi 500.000 per bulan. Nah, misalkan asuransi kesehatan, ya, kita berdoa juga teman-teman ini kita semua dalam keadaan sehat gitu ya. Kita juga tidak tahu sebenarnya, eee, kapan kita sakit, kapan kita, ya mungkin, pass away lah ya. Jadi misalkan contohnya kesehatan. Kesehatan ini kita misalkan ada bill dari rumah sakit sebesar misalkan berapa, 15 juta. Ternyata kita dengan, membayar asuransi hanya 500.000 kita sudah tercover ya, sorry kok 15.000, 500.000 itu sudah tercover dari biaya rumah sakit yang 15 juta ini. Nah, itulah konsep asuransi, ya. Asuransi ini misalkan kita sudah berkeluarga, asuransi jiwa ini juga sebagai, warisan ya. Ya memang kita tidak mengharapkan kita, meninggalkan dunia ini, segera gitu ya, tidak. Tapi ini adalah persiapan untuk, anak cucu kita
supaya kita tidak mewariskan hutang, tapi mewariskan, ini loh, supaya mereka bisa, eee, ya melanjutkan sekolah, lalu, dan lain-lain untuk hidup, gitu, ya. Jadi itulah, konsep asuransi. Nah, teman-teman juga, setelah memiliki semua itu, nantinya diharapkan teman-teman juga, memiliki dana pensiun gitu ya. Jadi, ya umur pensiun teman-teman kan, inginnya itu kan beda-beda gitu ya. Jadi, misalkan teman-teman ingin ingin misalkan pensiun nanti di umur berapa gitu ya. Jadi tinggal dikalikan saja kebutuhan bulanannya dikalikan 12, dikalikan misalkan 10 tahun lagi saya ingin pensiun. Ya, jadi bisa seperti itu. Nah, ya jadi, di sini juga saya ingin menambahkan bahwa, eee, teman-teman itu untuk, investment penting ya, investasi sejak dini gitu ya. Jadi metodenya adalah investasi secara berkala. Ya, jadi supaya ini juga sebenarnya ini juga bisa menjadi, dana pensiun teman-teman untuk mendapatkan passive income. Karena banyak banyak yang di luaran sana pasti ingin mendapatkan, passive income ke depannya gitu ya. Ya jadi salah satunya adalah dengan investasi. Karena, investasi yang memang kita ajarkan adalah potensial mana sih yang memberikan, kita dana pada saat memang kita tidak bekerja gitu ya. Bedakan antara investasi dan liabilitas ya. Kalau misalkan, tipikal-tipikalnya, eee, investasi itu ya artinya dana kita bertumbuh. Kalau liabilitas artinya, kita membayar sesuatu untuk apa yang kita beli tersebut. Ya, salah satu contohnya misalkan teman-teman kalau baca, buku, Rich Dad Poor Dad itu dari Robert Kiyosaki, itu mengatakan bahwa mobil itu adalah sebuah liabilitas. Karena kita bayar pajak, kita bayar bensin untuk itu, dan ada penyusutan nilai. Nah, apa yang kita beli untuk bertumbuh investasi adalah misalkan salah satunya saham, reksadana, obligasi. Jadi dana kita bertumbuh, seperti itu. Lalu tidak kalah, penting adalah teman-teman harus, me-manage yang namanya hutang. Nah, hutang ini punya sifat, ya, sifatnya leverage atau sebagai daya ungkit suatu bisnis ya. Jadi hutang produktif ya, ya jadi misalkan teman-teman memiliki hutang untuk bisnis. Nah, ini kita harus memang benar-benar manage ya. Jadi karena hutang ini bak pisau bermata dua ya. Jadi kalau misalkan tidak di-manage dengan benar, ya teman-teman akan, menyakiti diri sendiri ya. Nah, eee, maksimal ya yang kita sarankan, dari penghasilan ya dari income adalah 40%. 40% untuk hutang, ya. Usahakan utang teman-teman ini tidak melebihi 40%. Ya, misalkan punya income 10 juta, diharapkan tidak melebihi, 4 juta punya hutangnya, gitu ya. Jadi kalau misalkan seandainya punya income 10 juta, hutangnya 7 juta ya, gimana caranya nih nabung? Masa, 1 jutanya sudah ke dana darurat, terus hanya 2 juta saja, apakah teman-teman mampu? Nah, artinya teman-teman harus bisa manage, hutang tersebut, gitu, ya. Jadi, teman-teman juga mulai sekarang yang namanya, wajib ya, ini yang paling susah nih sebenarnya, adalah, tracking expenses, ya. Tracking expenses itu maksudnya adalah pernah nggak sih, merasa bahwa, eee, "Kok kayaknya gue boros ya? Gue borosnya dari mana sih?" Misalkan Grab, terus Gojek, terus apalagi, Shopee Food. Jadi teman-teman di sini harus realize ya, harus sadar bahwa ya, teman-teman ini harus sadar bahwa, eee, harus yang harus melihat yang namanya, eee, tracking ini sebenarnya gua ngabisin duit gua tuh kemana aja sih gitu. Nah, ini harus dilihat ya, apakah online shop kah? Ataukah di
Lazada 11.11 udah habis gajinya misalkan, atau misalkan ada yang masih kuliah, uang jajannya habis buat Lazada 11.11. Nah, kalau misalkan masih seperti itu, ya sayangnya mungkin teman-teman harus diperbaiki. Karena prinsipnya adalah kalau teman-teman tidak bisa menekan biaya, teman-teman harus meningkatkan income. Simpelnya seperti itu, ya. Jadi teman-teman harus ngelihat nih, mana sih yang memang benar-benar wasting banget, yang benar-benar bikin kita ini boros gitu ya. Masa misalkan penghasilan 10 juta, eee, duit makannya sampai 4 juta gitu misalkan sebulan. Ya kayaknya teman-teman harus mikir, "Wah, gua kayaknya memang mesti masak deh." Misalkan stop, ya sesekali lah gitu, misalkan sehari-hari, teman-teman bisa masak gitu, misalkan lebih irit gitu ya. Terus, cuman di weekend doang, nge-chill bareng teman-teman atau hangout teman-teman, makan bareng ya. Jadi teman-teman bisa, ya siasatilah itu ya. Karena ini benar-benar permasalahan yang sometimes, "Gue bisa nggak sih?" Gitu ya. Jadi ini memang langkah-langkahnya teman-teman harus, sadar diri, "Wah, kayaknya gue boros di sini nih. Gue harus, eee, coba nih sekarang perbaiki," gitu. Nah, jadi, plan-nya adalah teman-teman timeline untuk mendapatkan, financial freedom ya, adalah dari satu income ya. Income, teman-teman mendapatkan income, teman-teman melakukan saving, teman-teman melakukan investasi, teman-teman melakukan proteksi. Ya, saving, dana darurat, teman-teman bisa simpan, misalkan di tabungan ya. Investasi, teman-teman sekali lagi disesuaikan risk profile-nya, apakah konservatif, apakah moderat, atau agresif. Yang jelas instrumen investasinya harus, lebih besar daripada inflasi. Nah, terakhir adalah proteksi. Teman-teman wajib melindungi diri teman-teman ya. Saran saya BPJS saja tidak cukup, karena BPJS, hanya, meng-cover, limited cover untuk, beberapa case ya. Jadi teman-teman harus memilih ya proteksi yang lain, seperti itu. Nah, ini juga, sudah di-share juga oleh Kak Syafira ya. Jadi, ada gambar-gambar di sana teman-teman bisa langsung baca ya. Teman-teman juga, mungkin ramai beberapa bulan yang lalu ya, soal babi ngepet ya. Jadi teman-teman harus, bekerja dengan keras dan cerdas, sampai orang-orang itu mengira teman-teman itu, memelihara babi ngepet, itu kata Raditya Dika. Nah, seperti itu. Jadi, sekian ya pembawaan materi.